Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon pertama kita untuk di bulan kedua di tahun 2023. 1 bulan sudah kita lewati, kita sudah belajar beberapa sermon di bulan Januari kemarin. Saya percaya tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi saya, Bapak Ibu dan semua sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta. Akan ada peningkatan dari bulan ke bulan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita hidup berjalan di dalam satu pengharapan menuju pengharapan berikutnya untuk melihat bagaimana janji-janji Tuhan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. 1 bulan sudah kami lewati di tahun 2023. Kami memasuki tahun 2000 bulan Februari, bulan kedua di tahun 2023. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu pun terus bersama dengan kami. Kami tahu perlindungan-Mu pun terus bersama dengan kami. Kami sangat bersemangat dan sangat sukacita untuk menjalani bulan Februari di tahun 2023 ini. Karena kami tahu bersama Engkau kami akan senantiasa menang. Bersama Engkau kami penuh dengan sukacita. Bersama Engkau damai sejahtera kami penuh. Bersama Engkau kami sehat dan kami diberkati. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema besar Cornerstone Jakarta di tahun 2023 berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Pengharapan yang memberikan kehidupan. Di 2 sermon sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tentang pengharapan harus selalu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Karena jika pengharapan kita ada pada ketaatan kita melakukan hukum Taurat, maka hasilnya hanyalah ada dakwaan. Itu ada di sermon pertama kita berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki dasar yang benar tentang pengharapan. Perhatikan baik-baik, saya ulangi lagi. Pengharapan dasarnya harus benar, yaitu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Ketika kita berharap kepada network kita, kita berharap kepada pendidikan kita berharap kepada kemampuan finansial kita dalam melakukan segala sesuatunya, maka di satu titik pengharapan tadi akan gagal. Pengharapan kita di kitab perjanjian baru dikatakan bahwa kita harus meletakkan dasar dari pengharapan kita di atas Kristus Yesus. Jadi dasarnya harus kasih karunia Tuhan dan kita meletakkan pengharapan-pengharapan kita di atas dasar kasih karunia Tuhan. Ini penting untuk saya dan Bapak Ibu mengerti seperti apa yang dikatakan di kitab Roma bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Di kitab Roma, kita buka sebentar, kita kembali sebentar, kitab Roma 4, agar Bapak Ibu dapat melihat dan mengulanginya kembali nanti. Di kitab Roma 4, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi hari ini, meskipun situasinya tidak mungkin kita lihat, sepertinya kondisinya tidak mungkin, sepertinya hal yang dapat kita lihat secara fisik, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada dasarnya untuk berharap. Abraham menerima janji Tuhan umur 75, tidak ada dasarnya berharap. Seorang kakek berumur, orang tua yang berumur 75, istri umur 65 akan memiliki anak. Tetapi dikatakan apa? Tetapi ia berharap juga dan percaya. Walaupun tidak ada dasarnya, butuh waktu 25 tahun bagi Abraham untuk melihat apa yang dijanjikan Tuhan dapat termanifestasi. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat ada satu ilustrasi, satu gambaran bagaimana rangkaian cerita dari Abraham menerima janji Tuhan sampai akhirnya Ishak lahir dan apa yang terjadi berikutnya. Namun dikatakan apa? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Kita sudah tekankan di sermon sebelumnya, saya dan Bapak Ibu perlu menjalani suatu kehidupan menurut apa yang telah difirmankan Tuhan. Kalau situasi dan kondisi kita tidak seperti apa yang Tuhan firmankan, maka Bapak dan Ibu dan saya dan sahabat-sahabat Cornerstone perlu tetap memiliki pengharapan. Tuhan, aku tahu kondisi ini bukan sesuatu yang seperti Engkau firmankan. Firman-Mu berkata bahwa anak-anak orang percaya akan memberikan hutang.
akan memberikan pinjaman. Artinya kalaupun saat ini kita memiliki pinjaman, saya ingin memberitahu, terus memiliki pengharapan, saya akan ada di suatu titik di mana saya yang memberi pinjaman. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa aku akan memberikan pinjaman. Itu contohnya. Kalau ada mungkin bagian tubuh kita yang sedang sakit, yang sedang tidak enak, kita merasakan tidak sempurna sepertinya. Tuhan, aku tahu kondisi ini bukan seperti yang Kau firmankan. Apa yang Kau firmankan adalah bahwa oleh bilur-bilur-Mu aku telah sehat dan telah sembuh. Dan Engkau telah menanggung semua siksaan 2000 tahun yang lalu agar hari ini tubuhku sehat. Amin. Aku mau hidup menurut apa yang telah Engkau firmankan. Jadi hidup menurut apa yang telah difirmankan Tuhan adalah suatu kehidupan yang dibangun atas apa yang firman Tuhan telah tuliskan. Sehingga kita memiliki satu acuan Bapak Ibu. Ada satu acuan yang kita pakai ketika ada situasi hidup kita yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu ini sesuatu yang difirmankan atau tidak. Waktu company mulai melakukan mungkin banyak pemotongan pegawai dan lain-lain, kita bisa bilang, Tuhan, aku tahu Engkau berfirman hidupku terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan melindungi aku. Aku percaya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, ada pekerjaan yang lebih baik, ada hal yang lebih baik, yang lebih besar Engkau sediakan. Amin. Jadi hidup di dalam pengharapan akan kasih karunia Tuhan itu adalah suatu hidup yang tidak pasrah Bapak Ibu. Udahlah, terserahlah. Bagaimana? Enggak. Hidup yang benar adalah hidup menurut apa yang telah Tuhan firmankan. Tuhan senang sekali pada saat saya dan Bapak Ibu datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku mau hidup menurut apa yang telah Engkau firmankan. Aku mau hidup menurut apa yang telah Engkau firmankan. Karena firman Tuhan berkata di kitab Yohanes, apa yang keluar dari mulut Tuhan itu roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu hidup. Makanya tema besar kita di tahun ini, pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang membawa kehidupan. Ciri dari kehidupan apa? Ciri dari kehidupan adalah terjadi adanya perkembangan, berkembang biak. Ciri dari kehidupan apa? Mampu beradaptasi. Ciri dari kehidupan apa? Berbuah. Itu berkembang biak tadi. Nah, jadi kalau hidup kita stuck, berhenti di satu level yang sama terlalu lama, tidak ada perubahan, tidak keluar dari suatu situasi, Tuhan ingin bilang gini, ayo berikan pengharapan-Mu di dalamku. Saya tidak berkata bahwa orang Kristen tidak boleh sakit. Boleh orang Kristen sakit. Tetapi hidup di dalam kesakitan terus-menerus itu tidak baik. Saya dan Bapak Ibu perlu keluar untuk mengalami yang namanya divine breakthrough. Terobosan-terobosan ilahi. Kesehatan kita, finansial kita, pekerjaan kita, bisnis usaha kita, pelayanan kita, hubungan kita. Perlu mengalami yang namanya divine breakthrough. Perlu mengalami terobosan ilahi. Hubungan dipulihkan, komunikasi dengan orang tua dipulihkan, komunikasi dengan saudara dipulihkan. Letakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Abraham sudah mendengar firman dari Tuhan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Waktu firman Tuhan berkata kepada Abraham bahwa turunannya akan banyak seperti debu di tanah, akan seperti banyak bintang di langit. Kita sudah bahas di sermon sebelumnya. Jika Bapak Ibu melakukan browsing, jumlah bintang di langit ada sebanyak 200 miliar triliun bintang. Begitu banyaknya, begitu besarnya janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Nah, hari ini kita ingin belajar Bapak Ibu, itu tadi pengantar, berbicara tentang pengharapan pada orang percaya, memberikan umur panjang untuk menikmati segala yang baik. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana pengharapan itu memberikan umur yang panjang bagi saya dan Bapak Ibu untuk, perhatikan baik-baik, untuk menikmati segala yang baik. Bapak Ibu memiliki umur yang panjang, sehat, diberkati, kelimpahan, dan memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak, dengan saudara, dengan orang tua.
umur panjang untuk menikmati segala yang baik. Di kitab Mazmur 33 ayat 18 berkata demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita perlu terus berharap akan kasih setia Tuhan. Karena ciri dari Tuhan, satu yang paling penting ciri dari Tuhan adalah Dia adalah faithful God. Dia adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Dia setia dengan janjinya. Dia setia dengan apa yang Dia perkatakan. Jadi hari ini kita perlu berharap akan kasih setia Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janjimu. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia Bapa. Dan aku menyerahkan pengharapan-pengharapanku ini kepada janji-janjimu, kepada firman-Mu, kepada apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Amin. Jadi pengharapan kita harus terus ada di dalam kasih setia Tuhan, bukan di dalam kasih setia kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya merasakan mendapatkan sesuatu dari sini. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sering sekali pengharapan kita itu bukan atas kasih setianya, tetapi pengharapan kita sering sekali berdasarkan kasih setia kita. Apa pengharapan atas kasih setia kita? Contoh, aku sudah rajin pelayanan di gereja. Setiap hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore aku pelayanan di gereja. Tuhan, aku tahu Engkau tidak pernah melupakan anak-anak-Mu yang setia melayani Engkau. Itu artinya pengharapan kita atas performance kita, atas kesetiaan kita, atas kebaikan kita, atas perbuatan kita. Tidak demikian. Yang Tuhan katakan adalah kita harus terus berharap akan kasih setianya kepada kita, bukan kasih kita kepada Dia. Kasih kita kepada Dia itu tidak cukup untuk dapat membuat Tuhan senang, Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan pengharapan kita atas kasih setia kita kepada Tuhan, maka di satu titik kita pasti gagal. Tetapi pada saat kita mengandalkan kasih setianya Tuhan kepada kita, maka perhatikan baik-baik. Pada saat kita terus mengandalkan kasih setianya Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan hidup di dalam condemnation. Maka kita tidak akan hidup di dalam dakwaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Apakah ada di antara saudara-saudara Cornerstone di sini yang dapat menjamin bahwa dia tidak pernah gagal melakukan semua perintah Tuhan? Hanya Yesus yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Bapak Ibu. Dan hari ini kita hanya berharap kepada kasih setia Tuhan kepada kita. Di Mazmur 34 pasal berikutnya, ayat 12. Mazmur 34 ayat 12 sampai 13 kita buka sama-sama. Mazmur 34. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapakah, ayat 12 tadi ya, orang yang menyukai hidup? Bapak Ibu, jika engkau menonton sermon ini, kau boleh berkata, Tuhan, saya menyukai hidup. Koma. Bukan sekedar hidup, Bapak Ibu. Bukan sekedar hidup, koma, yang mengingini umur panjang. Tidak berhenti hanya sampai umur panjang, dikatakan apa? Untuk menikmati yang baik. Pengharapan orang percaya untuk membawa dia kepada hidup yang memiliki umur yang panjang, untuk menikmati segala yang baik. Jadi saya dan Bapak Ibu diminta Tuhan, ditawarkan oleh Tuhan untuk memiliki umur yang panjang, untuk menikmati segala yang baik. Umur panjang untuk menikmati segala yang baik. Bapak Ibu hidup perlu sehat, berkelimpahan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, semakin penuh dengan kesabaran, semakin penuh dengan buah-buah roh, memiliki hubungan yang
baik dengan sekeliling, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan saudara. Itu hidup yang baik. Umur yang panjang tapi bertengkar, umur yang panjang tapi konflik, umur yang panjang tapi tidak mengalami sukacita, umur yang panjang tapi tidak disukai oleh pergaulan, tidak disukai oleh lingkungan, itu juga nggak baik, Bapak Ibu. Jadi kita perlu memiliki umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik dari Tuhan. Amin. Nanti kita beri di akhir sermon, nanti saya akan menceritakan satu cerita tentang bagaimana ada umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik. Jadi pengharapan di dalam Yesus Kristus, pengharapan di dalam Tuhan akan membawa saya dan Bapak Ibu memiliki umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik. Katakan amin. Tuhan, aku ingin memiliki umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik dari Engkau. Aku mau melihat anak-anakku, cucu-cucuku mengembang ke kanan dan ke kiri. Aku mau melihat bahwa tubuhku sehat sampai aku tua. Kekuatanku sempurna, kekuatanku tidak hilang. Aku tetap berjalan tegak tanpa alat bantu. Aku tetap melihat, aku akan melayani Tuhan. Aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku mau hidup pengharapanku di atas janji-janji Tuhan. Pengharapanku di atas kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan satu slide untuk kita dapat melihat. Di slide ini ya, perhatikan baik-baik. Di slide ini kita dapat melihat bagaimana janji-janji Tuhan termanifestasi di dalam kehidupan Abraham. Kita lihat slide-nya, perhatikan baik-baik. Di slide-nya di Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, di sini adalah berbicara tentang bagaimana janji Tuhan terjadi dalam kehidupan Abraham. Di Kejadian 12 ayat 4, jadi Bapak Ibu dapat melihat slide-nya, dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Abraham menerima janji Tuhan dan dia meninggalkan tempat kediaman ayah dan keluarganya umur 75 tahun. Di Kejadian 21 ayat 5 dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi menerima janji Tuhan umur 75, meninggalkan keluarganya umur 75, dan menerima Ishak sebagai anaknya di umur yang ke-100. Jika kita buka terus lagi di Kejadian 25 ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Perhatikan baik-baik, tetap diperlihatkan slide-nya, saya akan ngomong, perhatikan baik-baik. Jadi Abraham menerima janji Tuhan umur 75, Abraham melihat Ishak dan menerima Ishak anaknya di umur yang ke-100, dikatakan Ishak memiliki anak kembar Esau dan Yakub pada saat dia berumur 60 tahun. Jika Bapak Ibu buka nanti Alkitab di pasal sebelumnya dikatakan bahwa Ishak menikah umur 40 tahun. Jadi butuh waktu 20 tahun bagi Ishak untuk melihat dan menerima anaknya yang kembar, yaitu Yakub dan Esau, lahir. Jadi butuh waktu 20 tahun. Tadi Abraham butuh waktu 25 tahun, Ishak butuh waktu 20 tahun. Nah, pada saat Yakub dan Esau lahir, yaitu pada saat Ishak umur 60 tahun, berarti umur Abraham ada 160 tahun. Perhatikan baik-baik. Berarti umur Abraham adalah 160 tahun pada saat Esau dan Yakub lahir. Di Kejadian 25 ayat 7, masih di slide-nya, kita lihat. Abraham mencapai umur 175 tahun. Abraham meninggal pada saat dia umur 175 tahun. Artinya apa? Artinya Abraham masih memiliki masa 15 tahun bersama cucu-cucunya, yaitu Yakub dan Esau. Perhatikan baik-baik. Dia punya waktu 15 tahun untuk menghabiskan waktunya bersama Yakub dan Esau. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya adalah orang yang tadinya tidak memiliki pengharapan untuk memiliki anak bahkan,
tidak punya harapan untuk memiliki anak, Tuhan bisa buat pengharapannya tadi menjadi pengharapan yang hidup. Bukan hanya memiliki anak, bahkan dia dapat sampai melihat cucu-cucunya dan dapat bersama dengan cucu-cucunya sampai umur 15 tahun. Amin. Amin. Saya berharap slide tadi dapat mengajarkan sesuatu bagi saya dan Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Pengharapan yang saya dan Bapak Ibu miliki itu dapat membuat umur saya dan Bapak Ibu panjang untuk melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan tidak berhenti di anak kita, tetapi sampai kepada cucu-cucu kita. Saya bisa bayangkan betapa puasnya Abraham pada saat dia pergi. Pada saat dia meninggal, dia bilang, "Makasih Tuhan." Dikatakan di Alkitab pada saat Abraham meninggal umurnya 75 tahun. 175 tahun. Dia menerima janji Tuhan umur 75 tahun. Artinya ada ekstra 100 tahun yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Orang yang tadi udah berpikir, Tuhan gak mungkin punya anak. Oke, fine lah, hidup saya akan gini-gini aja. Saya gak akan berkembang, saya gak akan menerima. Udahlah saya ini. No. 75 tahun menjadi titik awal Tuhan membangkitkan dan memulihkan Abraham. Dan Tuhan memberikan umur yang panjang bagi Abraham sampai dia 150 tahun. 175 tahun maksud saya. Berarti ada ekstra 100 tahun diberikan Tuhan kepada Abraham. Poinnya apa Bapak Ibu? Ketika engkau meletakkan pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan mau memberikan umur yang panjang untuk engkau menikmati segala yang baik. Abraham tidak hanya melihat Ishak menikah. Abraham tidak hanya menemani Ishak sampai dia dapat memiliki keturunan. 20 tahun masa tunggu Ishak untuk dia dapat melihat Esau dan Yakub. Sampai pada akhirnya Esau dan Yakub lahir dan Abraham dapat melihat cucu-cucunya. Amin. Nah ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kita percaya. Jadi mungkin Tuhan saya sudah umur 75, saya sudah umur 70, saya sudah umur 50, atau bahkan mungkin lebih muda lagi saya umur 40. Udahlah kayak gini aja lah, gak mau ngapain lagi. Jangan Bapak Ibu. Tetap letakkan pengharapan kita di dalam Yesus. Tapi Tuhan saya udah pensiun, gak ada lagi perusahaan yang mau meng-hire saya. Jangan berhenti berharap di dalam Yesus Kristus. Tuhan memakai Abraham umur 75 dan Tuhan bisa memanjangkan umur Abraham sampai di 175. Tuhan kalau hari ini pun aku umur 55 atau 60 aku sudah pensiun dan sepertinya tidak berdaya. Aku tahu Tuhan ada pengharapan di dalam Engkau. Pakai aku Tuhan untuk melakukan hal yang lebih besar. Aku siap untuk Engkau pakai. Tunjukkan kepada aku Tuhan apa yang harus kukerjakan, siapa yang harus kutemui, apa yang harus kupikirkan, apa yang harus kuperkatakan. Pimpin aku Tuhan. Aku mau melihat hari depan yang penuh cerah. Aku mau melihat anak-anakku. Aku mau melihat cucu-cucuku. Mereka mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Don't give up. Jangan menyerah di usia kita Bapak Ibu. Don't give up dengan situasi kita. Walaupun tidak ada dasarnya sepertinya untuk berharap, tapi Abraham terus berharap dan dia mendapatkan hasilnya. Yaitu apa? Hasilnya adalah dia dapat ekstra 100 tahun dari Tuhan umur sampai dia dapat melihat Esau dan Yakub selama 15 tahun. Amin. 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 Karena pengharapan diletakkan Abraham terhadap janji Tuhan. Pengharapan diletakkan Abraham di atas janji Tuhan. Di atas apa yang telah difirmankan Tuhan. Jadi hari ini karir, pekerjaan, pelayanan kita letakkan semuanya dasarnya di atas apa yang Tuhan telah firmankan. Titik. Bukan di atas apa yang orang lain katakan, bukan di atas apa yang dunia katakan, bukan di atas apa yang ekonomi prediksi, bukan, tapi di atas apa yang telah Tuhan firmankan. Sehingga kita tahu ada lompatan-lompatan di setiap tahun-tahun kita. Walaupun dunia memprediksi akan terjadi resesi, no. Resesi is not my part. Resesi itu bukan bagianku. Bagianku adalah mengalami janjinya Tuhan. Karena bagianku adalah atas apa yang telah Tuhan firmankan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita buka sebentar. Ini yang jadi satu bagian penting Bapak Ibu ya. Ini satu bagian yang sering orang salah tafsir. Kitab Ayub. Semoga ini menarik. Kitab Ayub.
Kalau kita baca Bapak Ibu di kitab Ayub 42, Ayub itu ada 42 pasal Bapak Ibu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin membaca Ayub, Ayub itu ada 42 pasal. Di kitab Ayub 42 Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya berharap slide bisa menampilkannya. Ayub 42 ayat yang pertama sampai 6 itu berbicara, perikopnya berbicara, perhatikan baik-baik. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Jadi di pasal ini dikatakan Ayub mencabut semua perkataannya yang sebelumnya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut semua perkataannya yang salah tentang Tuhan. Dia berkata di kitab awal, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Masakan engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, yang buruk tidak? Ayub menyesali perkataannya dan mencabut perkataannya. Mungkin ini menjadi hal yang mengganggu hati dan pikiran sahabat-sahabat Cornerstone, tapi saya ingin memberitahukan inilah kebenarannya. Ayub menyesali. Apa kata Ayub? Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Aku mencabut perkataanku di kitab-kitab, di pasal-pasal sebelumnya. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kitab Ayub 41 ini, 42 ini Bapak Ibu, adalah respon Ayub setelah Tuhan berbicara kepada Ayub. Setelah Tuhan berbicara kepada Ayub di kitab Ayub 40 dan 41. Jadi di kitab 40 sampai 41 Tuhan berbicara kepada Ayub dan berbicara panjang kepada Ayub. Akhirnya setelah Tuhan berbicara kepada Ayub di 2 pasal tadi, Ayub berkata gini, selama ini aku hanya mendengar tentang engkau dari orang lain. Hari ini aku mendengar engkau langsung. Dan aku mendengar itu dari engkau langsung. Oke, aku menyesali semua perkataanku. Pada saat Ayub menyesali segala perkataannya dan dia mencabut semua perkataannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Banyak orang salah dalam mempelajari kitab kisah tentang Ayub. Pemahaman yang tidak sempurna tentang kitab Ayub ini sehingga membawa suatu doktrin yang salah. Seolah-olah Tuhan yang ada di belakang kesengsaraan kita. Seolah-olah Tuhan yang mengizinkan terjadinya pencobaan. Seolah-olah Tuhan yang mengizinkan terjadinya sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tidak. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami hidup yang umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik. Bukan Tuhan yang ada di belakang layar tentang sakit penyakit kita, tentang kebangkrutan kita, tentang masalah kita. Enggak. Justru Tuhan adalah pribadi yang ingin menarik kita keluar dari masalah kita, ingin menolong dan memulihkan kita sembuh dari sakit penyakit kita, ingin mengangkat kita keluar dari kesulitan ekonomi kita. Tuhan adalah pihak yang ada di sisi kita. Ayub sempat merasa sangat baik. Ayub sempat merasa bahwa dia sangat soleh, bahwa dia sangat taat, sehingga dia bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi kepada aku? Aku taat, karena Ayub meletakkan pengharapannya atas ketaatannya. Pada saat saya dan Bapak Ibu meletakkan pengharapan kita atas ketaatan kita, atas kebaikan kita, di satu titik kita akan gagal. Sampai akhirnya Ayub berkata apa? Saya mencabut semua perkataan kita, dan dia menyesal. Pengharapan kita Bapak Ibu bukan kepada ketaatan kita. Pengharapan kita harus kepada ketaatannya Yesus. Pengharapan kita harus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ketaatan hanyalah buah. Kalau hari ini saya bisa mengasihi orang lain, hari ini saya bisa mengampuni orang lain, itu bukan karena saya taat, tetapi itu karena saya menyadari bahwa saya sudah sangat dikasihi Tuhan, bahwa saya sudah sangat diampuni Tuhan. Maka saya ingin mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain.
bukan dibalik. Saya mau mengasihi orang lain, saya mau mengampuni orang lain, agar saya dapat menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan lebih lagi. Bukan. Tetapi karena saya sangat sadar, Bapak Ibu sangat sadar, saya sangat diampuni, saya sangat dikasihi, saya sangat diterima Tuhan. Maka oleh sebab itu di sisi lain, saya mau mengasihi orang lain, saya mau mengampuni orang lain. Ketaatan bukanlah akarnya, ketaatan adalah buahnya. Akarnya adalah kasih karunia Tuhan, akarnya adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Balik ke tema kita hari ini, bahwa pengharapan akan memberikan kita umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik. Kalau Bapak Ibu terus membaca di kitab Ayub 42 tadi, di kitab Ayub 42 tadi, ayat 10, Ayub 42 ayat 10 berkata demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi sebelum dia mengalami satu masa yang tidak enak tadi, dia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan 2 kali lebih banyak daripada keadaan dia sebelumnya. Ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Ayat ke-15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Perhatikan ayat 16, ini yang menarik. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pemulihan terjadi pada saat Ayub sudah mencabut perkataannya dan menyesali perkataannya. Kalau dulu dia berkata bahwa aku udah soleh, aku cukup soleh, aku mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Kalau anak-anakku membuat dosa, melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, aku memberikan korban bakaran. Ketaatan Ayub membawa dia di suatu titik merasa layak untuk diberkati Tuhan, merasa layak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Tapi sesudah Tuhan berbicara langsung kepada Ayub, menjelaskan segala sesuatunya, dan akhirnya Ayub mencabut semua perkataannya dan menyesalinya, terjadi yang namanya pengharapan. Tadi pengharapan diletakkan Ayub atas perbuatannya. Sekarang Ayub meletakkan pengharapannya di atas apa yang Tuhan telah firmankan. Tuhan berfirman mulai dari Ayub 40 sampai 41 kepada Ayub, bla 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 bla. Akhirnya Ayub menerima itu dan dia meletakkan dasar pengharapannya atas apa yang Tuhan katakan. Maka terjadi yang namanya recovery. Tuhan memberkati dia 2 kali lebih banyak daripada kondisi dia sebelumnya. Tuhan memberikan dia ekstra umur 140 tahun. Dan dikatakan di dalam Alkitab Bapak Ibu, Ayub melihat 4 keturunannya. Yang pertama anaknya, cucunya, yang ketiga cicitnya, keturunan, yang keempat adalah anak dari cicitnya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi juga kepada Abraham. Pada saat Abraham meletakkan hidupnya atas apa yang Tuhan telah firmankan, ada ekstra 100 tahun. Pada Ayub ada ekstra 140 tahun. Sampai dia dapat melihat anak dari cicitnya. 4 turunan. Anak, cucu, cicit, anak cicitnya. Amin.
Hari ini saya ingin memberitahu dengan menutup hal yang sederhana. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu memiliki umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik dari Tuhan. Letakkan pengharapan kita atas apa yang Tuhan telah kerjakan. Bukan letakkan pengharapan kita atas perbuatan kita, atas segala usaha kita, atas segala ketaatan kita. Tetapi letakkan pengharapan kita atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Letakkan pengharapan kita di atas kasih karunia Tuhan. Letakkan pengharapan kita atas belas kasihan Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan di kitab Mazmur tadi. Hari ini saya dan Bapak Ibu berhak untuk menerima umur yang panjang, untuk menikmati segala yang baik. Selamat menikmati umur yang panjang. Selamat menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terus perkatakan bahwa saya akan memiliki pengharapan yang benar, yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk kita terus berjalan, fight, berjuang, untuk melihat semua janji-janji Tuhan tadi tergenapi di dalam kehidupan kita. Terus berjalan di kasih karunia Tuhan. Karena berjalan di dalam kasih karunia Tuhan akan membawa saya dan Bapak Ibu untuk terus memiliki umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di dalam sermon selanjutnya. Dan sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua janji firman yang telah Engkau sampaikan. Hari ini kami tahu, hari ini kami sadar bahwa Engkau menginginkan kami untuk memiliki umur yang panjang untuk menikmati segala yang baik. Kami deklarasikan hari ini bahwa umur kami panjang. Kami mau menikmati segala yang baik daripada Engkau. Sama seperti Engkau memberkati Ayub dan Abraham, terlebih lagi kami orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan sampai cicit-cicit kami dan anak dari cicit-cicit kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan janji yang luar biasa. Kami hidup di dalam pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Kami hidup di dalam pengharapan kami akan kasih karunia Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah onsite Cornerstone Jakarta telah dilakukan kembali di tahun 2023 setiap hari Jumat jam 12 siang tepat di gedung Atria at Sudirman lantai 5. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jabodetabek atau bekerja di daerah Jalan Sudirman dan sekitarnya dapat datang setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.